Assalamualaikum. Balik ke part 3 ya, nerusin ceritanya Aldafa. Setelah Aldafa koma selama 13 hari, kurang lebih 2 minggu, Aldafa waktu itu mulai membuka matanya pelan-pelan. Waktu itu aku seneng banget. Harapan aku tuh balik lagi gitu. Semangat aku itu tumbuh lagi meski waktu itu sama, aku sebenarnya belum ikhlas menerima keadaan waktu itu. Cuman alhamdulillah lama kelamaan Aldafa itu membaik. Dia mampu membuka matanya perlahan meski badannya itu belum mau gerak sekalipun. Waktu itu Aldafa juga masih belum minum. Dia itu minum ketika 3 minggu sudah di rumah sakit. Selama 3 minggu pula waktu itu aku juga pumping ASI, lalu aku disimpan di freezer yang ada di rumah sakit itu di gisinya. Setelah itu Aldafa mulai minum, cuman minumnya masih lewat selang. Waktu itu minumnya masih 1 mili per 2 jam. Kalau misalkan dia tidak muntah, lalu ditambah volumenya jadi 2 mili, 3 mili kayak gitu. Rasanya senang banget. Ternyata itu mukjizat Tuhan itu benar-benar nyata. Allah tuh benar-benar dengerin doa-doa kita. Setiap malam jam 2 pagi aku mesti datang ke kamarnya Aldafa karena kita nggak boleh tidur bareng. Aku mesti bacain doa setiap hari. Jam 2 pagi aku mesti selalu datang ke kamarnya dia. Meski suara-suara mesinnya itu kadang masih membuat aku trauma, yang kayak suara ventilator kayak gitu. Cuman alhamdulillah sampai sekarang aku bisa ngelewatin ini semua. Setelah itu Aldafa dipindah ke kamar yang huruf G. Waktu itu kan Aldafa di kamar D. Kamar D itu benar-benar intensif, harus dalam pantauan dokter karena kondisinya itu sangat kritis. Alhamdulillah Aldafa dipindah di kamar G waktu itu. Kamar G itu muat 4 orang saat itu. Aldafa dipojokkan. Terus waktu itu alhamdulillah juga Aldafa udah lepas ventilator. Jadi dia pakai alat bantu nafas itu yang sungkup yang dipasang di sini itu. Setelah itu Aldafa pakai itu lumayan lama karena saturasi oksigennya itu masih naik turun. Kadang aku juga deg-degan. Kan di sampingnya Aldafa itu kan ada monitor itu ya, monitor yang liatin detak jantungnya, terus nadinya, terus habis itu ada saturasi oksigennya. Nah, kadang saturasi oksigennya dia tuh cuma 70, 80. Pokoknya di bawah angka 80 itu aku udah deg-degan. Padahal kan normalnya harusnya 95 ke atas. Cuman bagi aku Aldafa bisa 80 ke atas itu aku juga udah bersyukur banget waktu itu. Cuman lama kelamaan ada di hari apa itu aku juga lupa, Aldafa itu pakai yang gini, itu nafasnya sampai susah banget. Aku ada videonya sebenarnya, cuman aku nggak mau nanyain. Nah di situ Aldafa sesak banget rasanya. Setelah itu kadar oksigennya itu dinaikin, jadi agar Aldafa itu nggak sesek. Jadi permasalahannya waktu itu adalah Aldafa di parunya. Setelah Aldafa koma, otomatis dia pakai ventilator. Efek dari ventilatornya itu juga dia bakalan ganggu keadaan parunya. Jadi di waktu itu parunya itu pneumonia waktu itu. Setelah itu dicek semua, dicek pendengaran, dicek mata. Cuman waktu dicek pendengaran OAE, waktu itu Aldafa belum ada gelombang sama sekali, dia nggak bisa respon sama sekali. Setelah itu pas dicek mata, dia juga belum ada respon sama sekali. Dari dokter mata, dari dokter telinga, mereka bilang kalau Aldafa belum bisa lihat sama belum ada respon buat dengar. Kemungkinan besar karena efek dari kerusakan otaknya Aldafa. Jadi waktu kejang sama bilirubin ini, dia itu mempengaruhi kerusakan otak Aldafa. Adanya pendarahan di otak, terus
syaraf-syarafnya Aldafa ini tuh udah rusak. Jadi benar-benar karena kejang sama karena efek bilirubin itu. Waktu itu belum diketahui apa penyebabnya, kenapa Aldafa kok bisa bilirubinnya sampai setinggi itu. Hingga beberapa bulan kemudian, kemungkinan karena Aldafa bisa setinggi itu efek bilirubinnya itu karena adanya virus. Namanya adalah virus CMV. Cuman aku akan bakalan ngomongin tentang virus ini di next video, karena ini aku tahu soal virus CMV ini ketika Aldafa udah umur 7 bulan waktu itu. Lanjut cerita lagi, balik pas di NICU selama 3 bulan. Waktu itu Aldafa belum diizinin pulang, permasalahannya karena di pernafasannya Aldafa. Jadi Aldafa belum bisa bernafas tanpa alat bantu oksigen. Karena waktu itu paru-parunya itu ketika di ronsen masih banyak putih-putihnya, dalam arti Aldafa paru-parunya itu kotor dan dia harus masih pakai alat bantu oksigen. Setelah itu Aldafa juga masih kejang di bulan-bulan kedua dia di NICU, dia masih kejang, cuman kejangnya dia bukan yang kejang kelonjotan, bukan karena kejang karena demam, kejangnya dia karena kejang. Jadi kalau ada yang tanya kenapa Aldafa lama banget di NICU selama 3 bulan, itu karena Aldafa belum bisa bernafas sendiri, dalam artian dia harus pakai alat bantu oksigen. Dan waktu keadaan pulang, Aldafa juga masih pakai sonde yang dimasuki lewat mulut waktu itu, karena dia masih kecil, jadinya cuman sondenya itu yang paling kecil, FR5, dia masuk lewat sini. Waktu itu minumnya dia masih ASI, meskipun dia ASI donor sama ASI aku. Waktu pulang dia juga masih dalam keadaan kejang, yang kejangnya yang kayak gitu, cuman dia posisinya tidur waktu kejang. Waktu pulang, kita udah pulang selama sehari, cuman Aldafa masih ada kejang waktu itu, makanya kita karena masih panik dan tanpa pantauan dokter, akhirnya kita memutuskan buat Aldafa dibawa ke IGD. Waktu dibawa ke IGD, Aldafa harus opnam waktu itu selama kurang lebih 2 minggu karena kejangnya waktu itu belum bisa terkontrol. Permasalahannya waktu itu adalah kejangnya Aldafa. Jadi selama di NICU karena parunya Aldafa, setelah keluar dari NICU karena kejangnya Aldafa. Jadi yang namanya kejang pada anak itu berbeda. Ada yang kejang yang karena demam terus kelonjotan ada, terus ada yang namanya kejang karena epilepsi, setelah itu kejang karena kerusakan otak. Pokoknya kejang itu macam-macam. Cuma kalau orang awam tahu kejangnya kenapa, emang panas, bilang kayak gitu. Padahal kejang itu ada macam-macam namanya, macam-macam bentuknya. Nah kalau Aldafa itu adalah kejang vokal namanya, yang dia bukan seluruh tubuh, dia bukan posisi melek, matanya bukan konjutan. Jadi kejangnya Aldafa itu yang posisinya itu dia merem kejangnya. Waktu itu Aldafa dikasih obat 2 macam, asam valproat sama phenobarbital waktu dia opnam pertama setelah di NICU. Cuman Aldafa tidak terkontrol juga pakai obat itu. Terus pada akhirnya setelah beberapa bulan dia diketahui setelah EEG ulang itu masih ada gelombang kejangnya. Waktu itu pada akhirnya Aldafa dikasih obat 3 macam, yaitu ada Riklona, ada phenobarbital sama ada asam valproat. Nah pakai 3 obat ini Aldafa memang kejangnya itu enggak setiap hari. Sebelumnya kan dia kejangnya setiap hari itu pun bisa sampai 10 kali, 5 kali, bahkan lebih dalam durasi 2 menit waktu itu. Setelah dikasih obat
yang 3 macam ini alhamdulillah Aldafa itu mulai kekontrol kejangnya. Cuman ada permasalahan lain lagi yang muncul di Aldafa ini. Waktu itu Aldafa matanya itu tiba-tiba putih, umur 4 bulan waktu itu. Aku search di Google, aku kira itu adalah katarak. Cuman orang-orang di rumah itu nggak percaya, masa sih anak kecil katarak kayak gitu. Cuman pada akhirnya kita bawa ke dokter mata anak di dekat rumah, ternyata itu emang katarak. Terus kita minta rujukan buat ke rumah sakit Sarjito. Nah di situ waktu itu ditanya-tanya kenapa kok bisa katarak, itu mungkin bisa karena virus. Terus habis itu Aldafa dicek virus TORCH, ada rubella, toxo, sama ada CMV. Nah ternyata hasilnya Aldafa itu yang nyebabin katarak itu adalah virus CMV-nya itu. Mungkin ada beberapa ibu yang belum tahu apa itu virus CMV. Jadi kalau CMV itu adalah virus tentang kekebalan tubuh kita mau melawan atau tidak. Jadi waktu itu Aldafa IgM-nya itu semuanya itu negatif. Cuman Aldafa pernah terkena virus itu, kemungkinan saat di kandungan. Nah kenapa kok bisa saat di kandungan? Padahal dulu aku juga nggak ngerasain apa-apa, waktu periksa juga aman-aman aja. Nah jadi CMV ini kayak virus COVID-19 ini, jadi tergantung kekebalan tubuh kita mau melawan atau enggak. Di next video aku mau cerita tentang virus CMV ini, mungkin bisa buat pelajaran bagi ibu-ibu yang sedang hamil agar menjaga kehamilannya. Thank you.